Halo Sobat Struktur, jumpa lagi dengan saya Agus Setiawan, masih dalam seri belajar beton bertulang. Kali ini kita masuk ke modul ke-6. Jika di modul sebelumnya kita kenalan dengan beban-beban pada struktur, ada beban gravitasi, ada beban lateral atau horizontal, kemudian juga ada beban mati, beban hidup, dan sebagainya. Nah, bagaimana struktur tersebut menyalurkan beban-beban yang harus dipikul oleh struktur. Nah, kali ini kita akan bahas tentang yang namanya load-pad atau penyaluran beban. Nah, ini adalah beban-beban apa saja yang bekerja pada struktur. Di video sebelumnya kita sudah perkenalan. Ada beban mati, beban hidup di lantai bangunan, beban hidup di atap, beban air hujan, mungkin juga di negara-negara yang bersalju, ada juga beban salju. Kemudian ada beban lateral atau beban horizontal, meliputi beban gempa, beban angin, tekanan tanah aktif, serta juga tekanan fluida jika ada. Nah, beban-beban tersebut harus dipikul oleh struktur. Lalu bagaimana mekanisme penyaluran beban atau load pad daripada beban tersebut. Nah, kita akan bahas bersama di kesempatan kali ini. Nah, jadi beban-beban yang tadi bekerja pada struktur, sebagai contoh kita lihat di sini ada suatu modul struktur lantai bangunan, gitu ya. Di sini ada beban dinding, ada beban dinding di sini, kemudian ada beban apa dari plat lantai beton sendiri, plat beton. Kemudian ada juga beban dari orang ataupun pengguna, pengguna bangunannya. Kemudian ada juga beban furniture, sini furniture, dan mungkin juga beban-beban lainnya yang harus dipikul oleh struktur. Nah, beban-beban tersebut, beban dinding, beban plat, dan sebagainya, ini awal mulanya adalah dipikul oleh plat lantai beton. Jadi ini adalah struktur pertama yang memikul beban-beban tersebut, dipikul oleh plat. Dari plat, beban tersebut dilarikan kemana? Dari plat, maka beban-beban gravitasi tadi dilarikan ke balok-balok yang menopang dari plat tersebut. Jadi akan lari ke balok-balok tepi daripada plat tersebut. Mungkin mekanismenya agak berbeda kalau strukturnya bebannya bersifat beban horizontal ya. Struktur mungkin mekanismenya tidak seperti ini. Nah, dari balok kemudian tentunya beban tersebut akan dilarikan ke kolom. Di sini ada kolom. Jadi dari plat kemudian ke balok. Dari kolom lalu kemana? Tentunya akan ada fondasi di bawahnya. Di bagian bawah akan ada fondasi yang memikul beban daripada kolom. Nah, dari eh, apa plat fondasi kemudian akan dilarikan ataupun akhirnya pemikul akhirnya adalah lapisan tanah keras. Nah, ini adalah mekanisme penyaluran beban dari beban yang bekerja ke plat, balok, kolom, dan fondasi. Nah, nah, kemudian untuk plat sendiri sebagai pemikul pertama dari beban gravitasi itu ada dua sistem sebetulnya yang disebut dengan plat dengan sistem satu arah. Kriterianya adalah bahwa plat ini hanya dipikul oleh di salah satu arahnya saja, jadi arah memanjang. Jadi kalau kita lihat di sini, plat ini dia hanya dipikul di sisi ini dan sisi sebelah kanan sebelah sana, gitu ya, Sobat. Jadi pada awalnya plat ini dalam kondisi datar, setelah beban bekerja, jadi di sini saya coba berikan beban berupa koin begitu, terlihat bahwa plat ini melendut ataupun melengkung, melentur di satu arahnya saja, jadi arah pendek. Ini kita sebut arah pendek atau pendek itu. Kalau di sini kita sebut dengan LY, LY. Kemudian arah ini adalah arah memanjangnya, L panjang. Ya. Nah, jadi kriteria sistem slab atau plat dinamakan sebagai plat satu arah apabila L panjang dibagi dengan L pendek ini lebih daripada 2,0. Jadi ini adalah kriteria bagaimana sistem plat dikategorikan sebagai plat satu arah. Sehingga nanti mekanisme penyaluran bebannya kemana? Ya hanya ke balok-balok yang menopang dia di kedua sisi. Nah, ada juga sistem plat yang dinamakan plat dua arah. Di sini saya buat tadi plat yang balok yang pada sistem satu arah, kemudian saya tambahkan penopang di arah tegak lurusnya. Gitu. Di sebelah
belakang ini juga saya berikan kayu begini. Jadi kalau kita lihat bentuk lenturannya berbeda ya substruktur dengan yang tadi. Jadi kalau yang satu arah dia hanya melentur di satu sisi saja begini di arah pendeknya. Kemudian kalau dua arah kita lihat kalau substruktur perhatikan garis-garis kotak yang saya buat di kertas tersebut akan melentur arah pendek, kemudian juga arah memanjang. Jadi ada penyaluran bebannya ke dua arah. Jadi beban itu akan diberikan ke arah pendek ini, ada juga beban yang disalurkan ke arah panjangnya, gitu, ya, struktur. Nah, kapan sistem plat dikategorikan sebagai plat dua arah? Apabila bentang pendeknya, sini L pendek, kemudian ini adalah L panjangnya, L panjang. Jadi pada saat L bentang panjang itu dibagi L pendek atau panjang bentang pendeknya, ini lebih kecil dari 2,0. Jadi lebih kecil dari 2. Ya, ini akan kita kategorikan sebagai plat dua arah. Kalau pas 2 bagaimana? Ya, tergantung kita, mau kita desain sebagai satu arah bisa, sebagai dua arah juga boleh juga. Ini adalah sistem plat. Nah, ini ada mungkin membuka diskusi, nanti silakan sobat struktur isi di kolom komentar, gitu ya. Kalau saya punya suatu bangunan perpustakaan seperti ini, kemudian ada sistem baloknya ke sana, balok pemanjang, kemudian balok yang melintang. Ini adalah modul platnya. Di modul platnya kita kira seperti ini, begitu ya. Kemudian ada di sini ada platnya tidak tercor langsung dengan balok. Jadi kalau kita potong sebetulnya potongan itu potongan melintang begitu ya. Kalau kita lihat potongannya begini, baloknya di balok di yang panjang di sini dan di sini. Maka platnya akan di sistemnya ada plat dek bajanya begitu ya, dek gelombang baja. Sorry, gambarnya bukan begini mestinya. Jadi Jadi dek bajanya kita pasang rusuknya membentang ke sana. Di rusuknya begini. Kalau sobat struktur potong dari arah ini, kalau kita potong maka terlihat begini. Ini potongan melintang dari itu ya. Jadi kalau ini potongan melintangnya, potongan katakan ini eh, potongan A, maka ini adalah potongan A, A, gitu ya, sebuah struktur. Kalau ini berarti potongan yang memanjang. Jadi kalau kita potong di bagian ini, memanjang, potongan B, maka akan seperti ini. Nah, pertanyaan saya atau diskusi kita adalah sistem plat yang begini, ini masuk ke kategori plat satu arah atau dua arah. Gitu ya. Asumsikan saja misalnya panjang ini 3 meter, kemudian panjang ini, panjangnya adalah 6 meter. Nah, silakan nanti sobat struktur jawab di kolom komentar. Mungkin demikian bahasan kita tentang distribusi beban atau load pad. Kita sudah kenal bagaimana beban-beban pada struktur disalurkan hingga akhirnya pemikul utama atau pemikul seluruh beban adalah lapisan tanah keras. Mungkin demikian bahasan kita pada topik kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat, salam struktur.